Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Ayunira dengan NIM 2020-12078 dari Prodi Akuntansi kelas B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Bahasa yang pertama ada arti tanggung jawab sosial dan faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Tanggung jawab merupakan hal yang harus dimiliki oleh semua orang dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Dalam sebuah perusahaan, pastinya terdapat tanggung jawab. Dan tanggung jawab tersebut diartikan sebagai konsep bahwa khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, pemegang saham, karyawan, dan lingkungan dalam segala aspek operasional. Ada faktor yang mendukung tanggung jawab sosial yaitu 1. Ekspektasi publik 2. Profit jangka panjang 3. Kewajiban etis 4. Citra publik 5. Lingkungan yang lebih baik 6. Pelonggaran peraturan pemerintah 7. Penyeimbang tanggung jawab dan kekuasaan 8. Kepentingan pemegang saham 9. Penguasaan sumber daya. Dan yang terakhir ada mengutamakan pencegahan daripada perbaikan. Kemudian ada faktor yang menentang tanggung jawab sosial, yaitu 1. Ada pelanggaran terhadap maksimalisasi keuntungan, yang kedua ada pengaburan tujuan, yang ketiga ada biaya, yang keempat ada terlalu banyak kekuatan, yang kelima kekurangan keahlian, dan yang keenam ada kurangnya akuntabilitas. Bahasan yang kedua ada manajemen hijau. Sekarang ini banyak manajer yang mulai mempertimbangkan dampak dari perusahaan atau organisasi mereka terhadap lingkungan alam. Manajemen hijau dapat diterapkan dengan cara harus ada dukungan keseriusan manajemen puncak dan mengubah orientasi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Sekarang ini banyak perusahaan yang dapat melaporkan performa lingkungan mereka melalui GRI atau Global Reporting Initiative dan juga ISO atau atau organisasi standarisasi internasional. Ada dua ISO yang paling terkenal yaitu ISO 9000 dan ISO 14000. Bahasan yang selanjutnya, ada faktor yang menyebabkan perilaku etis dan tidak etis. 1. Ada tingkatan perkembangan moral. Tingkatan di sini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama ada level pro-konvensional, yaitu individu mengikuti peraturan untuk menghindari hukuman fisik. Yang kedua ada level konvensional. Di sini seseorang hidup sesuai ekspektasi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Yang ketiga ada level prinsipal. Di sini setiap individu melakukan sesuatu sesuai peraturan yang dipilih sendiri meskipun itu melanggar hukum. Kemudian terdapat ada karakteristik individual. Yang ketiga ada variabel struktural. Di sini variabel struktural meliputi tujuan perusahaan, sistem penilaian kerja, dan prosedur alokasi penghargaan. Kemudian ada budaya organisasi. Seperti pada bab sebelumnya, budaya organisasi ini ada dua, yaitu budaya lemah dan budaya kuat. Budaya dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu sangat Kemudian ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi seperti yang di bab sebelumnya ada dua, yaitu budaya lemah dan budaya kuat. Budaya organisasi ini disebabkan oleh adanya kebiasaan maupun adanya etika-etika yang tertulis. Kemudian ada intensitas masalah. Nah, intensitas masalah ini
terdapat ada beberapa masalah yang bisa dijadikan sebagai tingkatan di mana seseorang bisa menyebabkan perilaku etis dan tidak etis. Kemudian bahasan yang berikutnya ada peran manajemen dalam mendorong perilaku etis. Pertama ada pemilihan karyawan. Tentunya pemilihan karyawan ini dilakukan untuk memilih karyawan yang baik sesuai standar perusahaan. Kemudian ada kode etik dan peraturan keputusan. Untuk kode etik sendiri, biasanya di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, kode etiknya tertulis dan di situ secara jelas dijelaskan seperti apa kode etik perusahaan tersebut. Kemudian ada kepemimpinan manajemen tingkat atas. Tentunya para pimpinan ataupun manajer di sini sangat berperan penting dalam mendorong para karyawan untuk berperilaku etis. Karena biasanya para karyawan mencontoh atasan mereka, apa yang dilakukan oleh atasan mereka akan dicontoh untuk karyawan. Kemudian ada tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Kemudian ada pelatihan etika. Kemudian ada audit sosial independen. Untuk audit sosial independen ini biasanya dilakukan secara mendadak ataupun ada pemberitahuan sebelumnya dari pimpinan untuk mengevaluasi karyawan. Apakah mereka tertib dengan peraturan-peraturan yang ada atau tidak. Kemudian ada mekanisme protektif. Bahasan yang terakhir ada tanggung jawab sosial dan masalah etika di dunia masa kini. Mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Di sini ada dua cara yang bisa dilakukan oleh para manajer. Satu, kepemimpinan beretika, dan dua, perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu sosial. Maksud dari perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu sosial ialah banyak karyawan yang melihat karyawan lain melakukan hal yang tidak bertanggung jawab maupun melanggar aturan dan mereka takut akan melapor kepada atasan mereka. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak ingin terjadi sesuatu dengan pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Disinilah peran manajer berperan penting untuk melindungi para karyawan tersebut agar etika tetap terjalan. Agar etika tetap berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada mendorong entrepreneurship sosial. Di sini para manajer ataupun pimpinan tes memberikan dorongan atau motivasi kepada organisasi atau individu agar bisa lebih maju dan selalu positive thinking terhadap apa yang dikerjakannya. Kemudian yang terakhir ada bisnis mempromosikan perubahan sosial yang positif. Di sini terdapat dua cara, yaitu satu dengan filantropi perusahaan, yaitu perusahaan dapat menyumbangkan kepada lembaga kemasyarakatan. Yang kedua ada usaha sukarelawan karyawan. Biasanya karyawan di sini mendapatkan cuti, yang dimana cuti tersebut karyawan diminta untuk menjadi sukarelawan dengan berbagai acara, baik acara mungkin seperti acara sosial. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.